Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab reproduksi pada manusia bagian penilaian harian B dan juga C. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1 yang B, sel Leydig menghasilkan suatu hormon yang berperan dalam pembentukan spermatosit sekunder pada pembelahan meiosis. Hormon yang dimaksud di sini adalah hormon testosteron. Lanjut ke nomor 2, dalam sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi sehingga menghasilkan oosit sekunder. Sel telur tersebut siap dibuahi oleh sperma. Peleburan antara sel telur dengan sperma dinamakan fertilisasi atau pembuahan. Nah, proses tersebut terjadi di bagian tuba falopi atau bisa kita sebut juga dengan oviduct dan menghasilkan zigot. Nah, zigot di sini akan membelah menjadi 2 sel, membelah lagi menjadi 4 sel. Selanjutnya akan terjadi pembelahan menjadi 32 sel yang berkelompok yang disebut dengan morula. Nomor 3, ASI sangat bermanfaat bagi bayi. Hal ini dikarenakan ASI mengandung enzim. Jadi ASI itu mengandung enzim lipase yang digunakan untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol sehingga mempermudah penyerapan lemak di usus halus. Nomor 4, sudah hampir 2 minggu Tari merasakan gatal dan panas serta kemerahan pada area kewanitaannya. Selain itu keluar cairan berwarna putih seperti susu yang bergumpal. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter ternyata terdapat jamur yang tumbuh dan berkembang biak secara abnormal pada area kewanitaan Tari. Berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan tersebut kemungkinan Tari mengalami penyakit. Nah, kira-kira ini penyakitnya apa? Seperti keputihan ya, ini disebut dengan Candidiasis vaginalis. Disebabkan oleh siapa? Oleh jamur Candida albicans. Lanjut ke nomor 5, salah satu cara menjaga kesehatan alat kelamin bagian luar yaitu dengan membersihkannya menggunakan air bersih. Saat membersihkan alat kelamin sebaiknya dari arah depan ke belakang. Kenapa harus depan ke belakang? Karena dikhawatirkan kalau dari belakang ke depan bakteri dari anus itu bisa berpindah ke bagian vagina. Makanya harus dari depan ke belakang. Lanjut ke bagian C nomor 1, sperma di dalam saluran kelamin akan mengalami penambahan cairan-cairan kelamin. Apa sih fungsi dari penambahan cairan-cairan tersebut? Di manakah cairan tersebut dihasilkan? Dan jelaskan karakteristiknya. Oke. Mungkin yang ada di video ini kurang lengkap. Jadi Mimin di sini akan tambahkan ya karakteristiknya. Cairan-cairan kelamin yang ditambahkan pada sperma itu ada 3. Ada vesicula seminalis, kelenjar prostat dan juga kelenjar Cowper. Nah, di sini Mimin jelaskan dulu. Vesicula seminalis itu menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan juga untuk mempermudah gerakan sperma. Nah, cairan ini akan menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita saat terjadi koitus. Yang kedua, kelenjar prostat menghasilkan cairan yang memberi suasana basah pada cairan sperma. Cairan tersebut mengandung kolesterol, garam, dan juga fosfolipid. Yang ketiga adalah kelenjar Cowper atau bulbouretra. Dia akan menghasilkan cairan yang bersifat basah. Fungsinya apa? Karena cairan yang bersifat basah ini bisa menetralkan keasaman pada uretra. Karena kan saluran antara sperma dan juga urin pada laki-laki itu jadi satu lewat uretra. Makanya di sini perlu untuk menetralkan pH-nya terlebih dahulu. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Pada fase praovulasi pada bagian yang ditunjuk oleh huruf P akan menghasilkan hormon estrogen yang merangsang pembentukan endometrium. Menurut pemahaman Anda, benarkah pernyataan di atas? Jadi pada fase ovulasi, hipotalamus itu akan menghasilkan hormon gonadotropin. Nah, gonadotropin ini akan merangsang pembentukan FSH. FSH fungsinya apa sih? FSH itu akan merangsang pembentukan sel folikel yang mengelilingi ovum. Nah, ovum matang tadi yang diselubungi folikel the graft itu ada pada huruf P. Jadi P di sini adalah ovum matang yang diselubungi oleh folikel the graft. Nah, di sini huruf P akan menghasilkan hormon estrogen
yang merangsang pembentukan endometrium. Jadi pernyataan pada soal di sini adalah benar. Nomor 3, perhatikan gambar membran kehamilan berikut. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X bersama dengan jaringan endometrium ibu akan membentuk plasenta. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan pula tentang plasenta. Oke, bagian yang ditunjuk huruf X ini adalah korion. Ya, ini korion. Korion ini merupakan membran terluar dari embrio. Korion akan membentuk filikorion yang berisi pembuluh darah. Korion bergabung dengan jaringan endometrium ibu akan membentuk plasenta. Betul ya, berarti X ini ketika bergabung dengan endometrium ibu akan membentuk plasenta. Nah, plasenta ini apa sih? Plasenta itu berperan dalam pertukaran gas, makanan, serta zat sisa antara janin dan juga ibu. Oh ya, tambahan sedikit. Tapi di sini darah ibu tidak pernah berhubungan secara langsung dengan darahnya si janinnya karena dibatasi oleh jaringan ikat. Hanya beberapa partikel kecil dalam darah yang dapat melewati jaringan ikat tersebut, misalnya seperti virus atau bakteri. Jadi kalau darahnya sendiri itu tidak bisa. Jadi pernyataan pada soal di sini memang benar. Nomor 4, organ testis dapat mengalami gangguan kriptorkidisme dan hipogonadisme. Apa perbedaan dari kedua gangguan tersebut? Jelaskan. Jadi untuk yang kripto, ini adalah gangguan kelainan pada sistem reproduksi pria yang ditandai dengan gagalnya satu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke skrotum. Biasanya ini terjadinya pada bayi yang prematur. Hal ini bisa menyebabkan si bayinya ini mengalami resiko kanker dan juga kemandulan saat dewasa. Jadi cukup berbahaya. Jadi untuk yang kriptorkidisme ini tadi, intinya testisnya nggak bisa turun ke skrotum dan berada di dalam abdomen atau perut. Kalau yang hipogonadisme itu gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi pria yang ditandai dengan penurunan fungsi testis akibat gangguan hormonal. Jadi di sini dia akan kekurangan hormon. Hormon apa? Hormon testosteron. Akibatnya apa? Bisa mengalami infertilisasi atau kemandulan, kemudian impotensi juga bisa, atau tidak nampaknya ciri seksual pada pria. Nomor 5, seorang wanita sedang melakukan pemeriksaan USG pada minggu ke-10 kehamilan. Keluhan yang dialami wanita tersebut selama 10 minggu kehamilannya antara lain nyeri pada bagian punggung, mual, muntah yang sangat parah, serta terjadi pendarahan pada trimester pertama berupa gumpalan warna kecoklatan. Setelah dilakukan USG ditemukan adanya pertumbuhan abnormal pada plasenta dan janin tidak berkembang. Nah, berdasarkan kasus yang dialaminya, wanita tersebut didiagnosis mengalami mola hidatidosa dan perlu dilakukan tindakan kuret. Menurut Anda benarkah? Jadi untuk yang mola hidatidosa atau yang biasa kita kenal dengan hamil anggur itu merupakan kelainan yang terjadi pada saat kehamilan. Nah, biasanya pembentukan ari-ari secara abnormal selama kehamilan dan menyebabkan janin tidak terbentuk. Plasenta akan terus membelah, oleh karena itu ukuran perutnya menjadi tidak sesuai dengan ukuran kehamilannya, dengan usia kehamilannya maksudnya. Cara yang bisa dilakukan untuk menangani hamil anggur ini adalah dengan melakukan kuret untuk mengangkat janin atau jaringan plasenta yang abnormal itu tadi. Jadi pernyataan pada soal di sini memang benar. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.